Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Orang semua di hari Minggu ini berada dengan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan. Mari aku ajak semua anak-anak sekolah minggu, bahkan guru-guru sekolah minggu untuk beribadah bersama di hari Minggu ini. Kita siapkan hati kita untuk beribadah. Kita menyanyi bersama-sama, Bapa, ku datang padamu. Kita akan buka ibadah sekolah minggu kita dengan doa. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari Minggu ini. Kami boleh berada di hari yang penuh dengan sukacita. Saat ini Tuhan, kami guru-guru sekolah minggu Jemaat Gemim Kalvari Malalayang, kami akan beribadah kepadamu. Berkati ibadah kami, biar boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kami yang siap beribadah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi dan berkati Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Undang semua berdiri, ayo yang ada di rumah, kita menyanyi bersama-sama. Tuhan mengasihi anak-anaknya. Yang tahu gerakan silakan nyanyikan pujian ini sambil pakai gerakan. Mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Takkan pernah Dia meninggalkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Sekali lagi, Tuhan mengasihi anak-anaknya. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Takkan pernah Dia meninggalkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang,
bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Ya, puji Tuhan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, duduk manis, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah-tengah ibadah sekolah minggu kami saat ini, kami akan menikmati firman-Mu. Tuhan berkati kami, anak-anak sekolah minggu, supaya ketika firman disampaikan, mereka boleh memahami firman itu Tuhan, dan mereka boleh melakukannya di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong, Tuhan mampukan, walaupun mereka masih kecil-kecil, tetapi berikan kerinduan bagi mereka untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan menyaksikan atau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu kita menyanyi bersama-sama dulu. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ya, mari adik-adik sama-sama kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyama kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah.
Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, "Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari." Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya. Dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku?" jawab Kornelius. 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang, kami semua sudah hadir di sini, di hadapan Allah, untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang.
Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, biar walaupun kita masih kecil, tetapi kita menjadi orang-orang yang selalu melakukan firman Tuhan. Kita harus berani melakukan yang baik di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari adik-adik yang di rumah siapkan persembahan kita. Sambil memberikan persembahan kita menyanyi bersama-sama, Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, karena Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Ya adik-adik, Tuhan pasti memberkati persembahan kita semua. Dan saat ini adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah sekolah minggu ini dengan doa. Sikap berdoa semuanya, kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau boleh menyertai kami semua, baik guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, bahkan juga ada orang tua yang beribadah bersama dengan kami saat ini. Lewat cerita firman-Mu yang sudah mengajarkan kami untuk selalu melakukan yang baik, Tuhan tolong. Berkati kami semua Tuhan, ketika kami beraktivitas di rumah, Tuhan jaga lindungi kami. Ketika kami sudah belajar lagi Tuhan, walaupun masih di rumah kami masing-masing, Tuhan berikan hikmat, kepandaian dan kepintaran. Berdoa buat orang tua kami Tuhan, mama, papa, diberkatilah mereka, usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Oma, opa, kakak, adik kami diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa kami. Terlebih kami berdoa buat Presiden Joko Widodo, supaya dia mampu Tuhan, lewat rencana-rencana, lewat program-program kerjanya, dapat menghadapi atau bahkan dapat melewati COVID-19 ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, hanya Engkaulah juru selamat kami yang penuh dengan kuasa, yang mampu menghentikan COVID-19 ini di bangsa kami, bahkan di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk selalu mengandalkan Tuhan Yesus sebagai kekuatan kami dan juru selamat kami. Memberkati persembahan yang telah kami berikan, biar persembahan ini boleh terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati Gereja Gemim Kalvari Malalayang. Kami berdoa diberkatilah pendeta-pendeta, diberkatilah pelayan-pelayan khusus. Bahkan Tuhan berkati ibadah-ibadah yang sementara jalani di rumah kami masing-masing. Baik itu ibadah sekolah minggu, ibadah pondok gembira, ibadah pemuda remaja, ibadah kaum bapa, kaum ibu, ibadah kolom, ibadah hari minggu, bahkan ibadah-ibadah yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih, lewat berkat-Mu kami telah memberikan persembahan. Biar persembahan ini boleh terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah sekolah minggu-minggu depan. Tuhan Yesus berkati supaya kami dapat beribadah lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa kami, syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah sekolah minggu kita di hari ini.
Tuhan Yesus pasti akan memberkati kita setiap saat. Karena Tuhan Yesus kita Tuhan yang luar biasa. Demikian ibadah sekolah minggu sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan. Yohanes 15 ayat 14. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 14. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 14. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12.